Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hijrina dengan NIM 2414070003. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari matematika. Yang pertama mengenai geometri bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan tabung. Mari kita lihat bersama soalnya ada di sini. Dan yang diminta dari soal adalah menghitung volume sisa balok setelah dibuat lubang tabung tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari volume balok dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi 10 dikali 8 dikali 6, maka hasil dari volume tabung balok adalah 480 cm3. Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah mencari volume tabung dengan rumus Pi dikali R kuadrat dikali H. Dan dalam soal tadi tidak tertera berapa jari-jari dari tabung, maka cara mencarinya adalah diameter kita bagi 2, yaitu 4 per bagi 2 sama dengan 2 cm, dan tinggi dari tabung itu 10 cm. Kita kembali ke rumus, yaitu Pi dikali R kuadrat dikali H, yaitu Pi 2 dikali 10 Pi 4 dikali 10 40 Pi dikali 40 dikali 3,14, maka hasil dari volume tabung adalah 125,6 cm3. Langkah ketiga adalah mencari volume sisa dengan cara volume balok kita kurang dengan volume tabung, yaitu 480 kita kurang 125,6, maka hasilnya 354,4 cm3. Soal yang kedua mengenai geometri bangun ruang, limas, kerucut, dan bola. Kita bisa lihat bersama mengenai soalnya. Dan yang diminta oleh soal adalah menghitung volume pada bagian limas yang tersisa. Yaitu langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari volume limas secara keseluruhan dengan rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi, yaitu luas alasnya bisa kita cari melalui sisi kali sisi atau sisi pangkat 2, dengan yaitu 10 dikali 10 dapat 100, kembali ke rumus sepertiga dikali luas alas, tadi kita dapat 100, maka di sini 100 dikali tingginya tadi 12, maka volume dari limas keseluruhan adalah 400 cm3. Langkah yang kedua kita lakukan adalah mencari volume limas yang telah terpotong, yaitu melakukan perbandingan antara tinggi limas dan limas yang besar dengan yang kecil, yaitu 8/12 dan diperkecil menjadi 2/3, kemudian dikali dengan panjang sisi dikali 10 dapat 20/3, dan kita kuadratkan atau pangkat 2 mendapat jadi 400/9. Kemudian kita masukkan dari volume limas, yaitu sepertiga kali luas alas kecil kali tinggi limas kecil, yaitu sepertiga dikali 400/9 dikali 8, maka 3200/27. Hasil dari volume limas kecil adalah 118,52 cm3. Langkah yang ketiga adalah menghitung volume sisa dengan cara volume asli tadi kita kurangi dengan volume kecil, yaitu 400 cm dikurang 118,52, maka hasilnya 281,48 cm3. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kesejajaran dan kesebangunan. Bisa dilihat dari sini soalnya, dan ini yang diminta oleh soal adalah kita menentukan panjang dan lebar miniatur taman. Yang pertama, yang kedua yaitu menghitung panjang sisi-sisi kolam pada miniatur. Yang pertama kita menentukan panjang dan lebar miniatur. Katanya panjangnya itu 1/5 yang dibutuhkan dikali dengan panjang asli, maka 4 meter, dan lebar 1/5 kita kali dengan yang lebar asli dapat 2,4 meter, maka panjang miniatur yang dibutuhkan adalah 4 meter dan lebar miniatur yang dibutuhkan adalah 2,4 meter. Kemudian menghitung panjang sisi, yang sisi pertama 1/5 kita kali 9 dapat 1,8 meter, sisi 2 1/5 kita kali 12 dapat 2,4 meter, dan 1/5 kita kali 15 dapat 3 meter, maka segitulah panjang-panjang sisi yang dibutuhkan untuk miniatur. Selanjutnya tentang satuan pengukuran.
kita lihat di sini yang diminta adalah jika petani ingin mengemas dalam kemasan 50 kilo, berapa karung yang dibutuhkan dan buatlah dalam satuan kuintal. Yang pertama yaitu total padi yaitu 2,4 ton, kita ubah dulu ke kilogram, berarti dalam 1 ton sama dengan 1000 kilo, berarti 2,4 kita kali 1000 dapat 2400 kilo dan berkurang sebanyak 15% karena terjadinya penggilingan atau pengeringan, yaitu 15% kita kurang 2400 kilo, maka 0,15 kurang 2400 sama dengan 360 kilo. Dan sisa berat padi yang tersisa yaitu 2400 dari sisa awal kita kurang karena penghilangan 360, maka sisa padi yang berat sisa padi yang tersisa adalah 2040 kilo. Kemudian kita ubah dalam bentuk satuan kuintal. Dalam 1 kuintal sama dengan 100 kilo, maka 2400 kilo kita bagi 100 dapat 20,4 kuintal. Kemudian jumlah karung yang dibutuhkan untuk mengemas padi seberat 50 kilo, 2040 kita bagi 50, maka dapat 40,8. Maka dibulatkan saja menjadi 41 buah karung, yang dimana terakhir dari kalung itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk beratnya. Selanjutnya tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Soalnya bisa kita lihat bersama. Yang diminta adalah jika ia menggunakan satuan rata-rata untuk seluruh perjalanan, berapakah kecepatan rata-rata tersebut sehingga waktunya sama dengan waktu tempuh totalnya tetap sama. Kita lihat waktu yang pertama digunakan adalah dengan jarak 90 dengan kecepatan 45, maka 90 kita bagi 45 dapat 2 jam. Dan waktu kedua dengan jarak yang sama 90 kita bagi 60 dapat 1,5 jam. Kemudian kita menghitung waktu keseluruhan, di mana waktu pertama dan waktu kedua kita jumlahkan dapat 2 ditambah 1,5 dapat 3,5 jam. Kemudian mencari kecepatan yaitu jarak per kecepatan dengan jaraknya 180 kita bagi 3,5 dapat 51,43 km per jam. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data. Yang diminta adalah membuat diagram batang, menentukan kelompok telur yang dihasilkan terbanyak dan yang tersedikit, harga barang jika dijual 1.500 berdasarkan data dalam 1 minggu, dan berapa rata-rata telur yang dihasilkan setiap hari. Yang pertama tentang diagram batang bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambar diagram batang. Selanjutnya tentang kelompok yang sering menghasilkan telur bisa dilihat dari diagram batang, yaitu pada kelompok 30 sampai 39 sampai di mana frekuensinya ada 8, dan kelompok yang jarang menghasilkan telur adalah pada 50 sampai 59 dengan frekuensinya ada 2. Yang ketiga yang diminta adalah menghitung total pendapatan seminggu apabila dijual dalam jumlah 1.500, yaitu kita kalikan seluruh frekuensi di sini 15 kali 4 ditambah 25 kali 6 ditambah 35 tambah kali 8 ditambah 45 kali 5 ditambah 55 kali 2, maka dapat hasil 60. Kita tambah 150 tambah 280 ditambah 225 ditambah 110 dapat 825. Kita kali dengan harga jual 1.500 dapatnya 1.237.500 dalam 1 minggu. Dan pertanyaannya rata-rata pendapatan telur dalam 1 hari, yaitu tadi kita dapat hasilnya 825, kita bagi dalam seminggu itu ada 7, dapat 117,86 atau 118 kita dapati dalam per hari jumlah telurnya. Selanjutnya soal yang ukuran pemusatan data bisa kita lihat seorang guru mencatat hasil ulangan matematika dari 40 siswa. Kemudian tentukan median dari data tersebut. Rumusnya ada L ditambah N per 2 kurang F per Fm dikali P. Maka kita tentukan dulu nilai-nilai yang ada pada rumus, dimana yaitu jumlah frekuensi atau N itu kita jumlahkan semua frekuensi dengan hasil 40. Dan kelas median kita tentukan dengan N tadi ini, kita bagi dengan 2, dapatnya 40 per 2 sama dengan 20. Kemudian masukkan nilai ke rumus yang ini
untuk nilai L kita tentukan dari kelas median yaitu 20 dengan cara dia tidak boleh kurang dari 20 tapi boleh lewat dari 20, maka yang terdekat itu adalah 25 dengan kelas tepinya yaitu 60 ini, kemudian L tadi ini 60, jadi kita kurang dengan 0,5 dapat 59,5. Kemudian menentukan F itu kita tepatnya berada di atas kelas median yaitu tadi ini dapat 13, dan untuk FM tepat berada di frekuensi kelas median yaitu 12, dengan P itu panjang kelas yaitu misalnya jarak dari 60 ke 69 tentu dia dapat 10. Maka kita masukkan ke rumus dimana L tadi 59,5 ditambah dengan N per 2 tadi 20 dikurang F itu 13 per FM tadi 12 dikali P nya ini adalah 10, maka hasilnya 59,5 ditambah 7 per 12 dikali 10. Hasil dari ini yaitu 5,83 kita tambah dengan 59,5, maka hasil akhir dari median adalah 65,33. Demikianlah penyampaian mengenai materi saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.